para biolog menyatakan dalam setiap 1 bulan sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu sebetulnya mengalami regenerasi. Semoga Ramadan ini bisa kita lalui dengan baik dan kita juga akan diketemukan dengan Ramadan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Maliki Podcast khusus di Ramadan Podcast Ramadan. Dan hari ini bersama saya Arba'in Al-Azhar. Dan tentunya kita akan berbicara topik tentang seputar Ramadan. Dan di saat ini kita sudah kehadiran tamu yang sangat spesial dari Sekprodi Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Yusuf Ratu Agung MA. Selamat datang dan apa kabar Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa hadir di podcast ini. Ini pertama kalinya Pak? Ya, ini pertama kalinya saya ada di podcast Maliki ini ya. Dan spesial dari podcast Ramadan hari ini, bagaimana kesibukannya Pak untuk selama Ramadan ini mungkin? Ramadan ini memberikan jeda. Ada jeda ya Pak? Ada jeda di mana semuanya tensinya mulai menurun, apalagi kita setelah Pilpres ya. Dan penuh berkah kelihatannya karena diawali dengan hujan terus-menerus. Betul sekali. Di sekitaran Marang ini. Karena memang berdasarkan info juga ini agak cuaca ekstrim ya Bapak. Betul ya, untuk 7 hari karena kita sudah bersiap mau pindah musim gitu. Tentunya harus lebih ekstra menjaga kesehatan tubuh saja. Juga ya Bapak. Nanti puasa juga akan berkorelasi dengan imun tubuh nanti. Betul. Dan hari ini Bapak kita akan membahas tentang tentunya tidak jauh-jauh dari ahlinya tentang psikologi, dan sekarang kita akan membahas sahabat kampus tentang puasa dan revitalisasi makna hidup. Silahkan Bapak. Oke, terima kasih. Jadi sebelum saya mulai membagi pemaknaan saya terhadap bulan Ramadan ini, terhadap aktivitas puasa ini, saya mau menegaskan bahwasanya saya juga belajar belajar psikologi, kemudian melihat apa yang kita alami dari kacamata psikologi yang lebih jernih. Oke, puasa itu seperti yang saya sampaikan tadi, membuat kita memiliki jeda kehidupan. Kita membutuhkan jeda. Kita membutuhkan istirahat. Tubuh ini juga membutuhkan istirahat secara metabolik. Dalam banyak ibadah, jeda itu diperlukan. Termasuk di ibadah haji ada jeda wukuf, baca Quran itu juga ada jeda kan gitu. Nah, dalam 12 bulan dalam 1 tahun kita memiliki 1 bulan namanya Ramadan yang memberi kesempatan kita untuk jendela. Secara psikologis, tubuh manusia baik secara fisik maupun secara mental. Jadi tubuh itu 2 dimensi, ada dimensi fisik, metabolik secara biologis, kemudian ada dimensi mental, di sana juga ada dimensi spiritual. Yang ada dalam dimensi mental ini selalu beraktivitas penuh dalam 1 tahun, dan kemudian kita pada satu titik itu selalu membutuhkan waktu untuk beristirahat. Tubuh membutuhkan tidur sebagai istirahatnya. Makanya kita punya jam sirkadian, kita punya jam biologis di mana kita memberikan kesempatan tubuh bagi istirahat. Begitu pula dengan mental. Selama ini secara mental kita itu selalu diburu oleh keinginan, diburu oleh pemenuhan kebutuhan, yang pada titik tertentu kita juga mengalami kejengahan. Kita membutuhkan jeda. Ada seorang bijak yang pernah bercerita pada saya, ketika tubuh ini ditahan, direkso, dipaksa untuk beristirahat, maka
alam sekitar akan mencukupi kebutuhannya untuk mengatasi kekurangan saat kita beristirahat. Makanya banyak orang itu dalam istilah kita kaum muslimin itu beriadoh, membatasi kita, memaksa diri kita untuk berjeda, mengambil jarak yang cukup agar kita beristirahat dari kegaduhan kehidupan. Secara biologis tadi, tubuh membutuhkan waktu istirahat, jadi lambung butuh istirahat, kemudian pankreas butuh istirahat untuk kembali melakukan revitalisasi revitalisasi performa yang ada dalam tubuh. Nah, secara mental pun puasa itu juga memberikan kesempatan kita untuk beristirahat, memberikan jeda agar apa yang kita usaha mati-matian untuk capai itu juga tercapai pada akhirnya. Kenapa? Karena dengan beristirahat kita ada kesempatan untuk preservasi dan mereservasi energi di mana kita bisa menggunakannya ketika bertemu dengan tension, ketika bertemu dengan stres, ketika bertemu dengan tekanan hidup, sehingga kita dapat sampai pada performa optimal. Kadang-kala kita itu tidak menyadari bahwasanya semua hal itu akan resisten pada akhirnya kalau kita tidak secara terpaksa mengistirahatkan diri. Tubuh itu pencari kenikmatan. Tetapi kalau kenikmatan kita terima terus-menerus, dia menjadi resisten, tidak lagi merasakan kenikmatan. Contoh yang paling sederhana adalah makan sate. Sate itu kan enak, tapi kalau tiap hari kita makan sate, kita bisa merasakan enaknya. Nah, kita akan resisten dengan enaknya sate, dan kemudian kita akan menuntut keenakan di atasnya sate. Begitu seterusnya. Maka ketika kita selalu memenuhi keinginan kita, maka pada akhirnya kita terus memaksa memaksa diri untuk mencapai ambang batas kenikmatan quote on quotes tadi. Nah, puasa dengan sendirinya membatasi kenikmatan. Jadi kita sudah mengalami capaian nih, sudah lulus dengan nilai yang baik. Kemudian muncul keinginan baru, mendapatkan pekerjaan yang layak. Oke, kita dapat pekerjaan yang layak. Tuntutannya baru lagi, mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Terus, kalau nggak ada jeda, nggak akan selesai. Dan kita hidup dalam tekanan, dorongan untuk terus sampai pada titik puncak. Kita akan kehabisan energi, kita akan kehabisan nafas, dan pada akhirnya kita akan kehilangan makna hidup kita. Maka beruntung ada 1 bulan di mana kita diberikan kesempatan untuk mengambil jeda tersebut. Apa yang awalnya itu berusaha kita kejar mati-matian, sejenak kita memberikan jeda pada diri kita. Jadi katanya para alim, 3 bulan berturut-turut ini, Rajab, Sa'ban, dan Ramadan ini adalah bulan-bulan yang spesial. Rajab adalah bulan untukku, kata Tuhan. Kemudian Sa'ban adalah bulan untuk nabiku, dan Ramadan adalah bulan untuk hambaku. Coba, Ramadan saat kita berpuasa itu dikhususkan untuk kita agar kita kembali merevitalisasi makna hidup kita. Makna di mana kita bisa kembali mengingat atau meriset kenikmatan, tanda kutip, kesengsaraan, dan yang lainnya. Yang itu semua kita butuhkan sebagai harmonisasi dalam kehidupan. Secara desain, manusia itu didesain sebagai makhluk yang lapar.
Jadi kita awalnya itu menjadi manusia pemburu. Manusia pemburu ini katanya para ekologis, dia itu seperti singa atau macan. Singa atau macan itu kan nggak ada yang gendut, Iya. karena mereka makan ketika lapar. Dan setelah kenyang mereka berhenti makan, maka nggak ada yang gendut. Jarang ada singa itu setelah berburu kemudian makan dia simpan dagingnya, Iya. ya kan? Langsung Karena langsung bukan. Kalaupun dia sudah kenyang dia tinggalkan. Iya. Itu akan menjadi makanan bagi serigala, hena, kemudian sampai ke hewan yang lebih kecil. Jadi makhluk lapar itu dia mempertahankan kondisi, dia hanya berburu, dia hanya makan ketika lapar, dia akan berhenti ketika sudah kenyang. Kita dulunya seperti itu. Sampai pada akhirnya kita didomestikisasi oleh alam, katanya Harari dalam buku Sapiens, di mana kita menjadi pengumpul. Saat itulah kita menjadi manusia pengumpul. Kita dapat makanan hari ini, kita berusaha mempermudah hidup kita agar tidak mencari makanan seminggu ke depan. Maka kita mengenal teknologi pengawetan, apakah dikeringkan atau ditaruh di dalam air. Sampai di hari ini bentuk evolusinya kita punya kulkas, kita punya rice cooker, kemudian kita bekerjanya tidak hanya untuk hari ini, kalau bisa sampai anak cucu kita nggak perlu bekerja, kita cukupkan di hari ini. Jadi begitu kita bergeser dari manusia pemburu yang selalu lapar menjadi manusia pengumpul yang akhirnya menumpuk ketamakan, disitulah saatnya kita mengambil jeda. Karena pada akhirnya bumi ini bukan tidak sanggup menghidupi manusia. Bumi ini sanggup memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia karena desainnya di mana kita hidup, di situ kita disediakan rezeki kan gitu. Tetapi bumi itu tidak kuat menanggung beban keserakahan. Nah, keserakahan ini tidak lain adalah bentuk dari bawaan ketika kita menjadi manusia pengumpul. Nah, rasa lapar, puasa itu mengembalikan kita, merevitalisasi makna hidup kita. Apakah otak primitif kita yang bernama otak reptil itu memang menyuruh kita untuk mengumpulkan makanan, atau sekedar memberikan kita dorongan makan agar tetap bertahan hidup? Nah, tentu saja otak reptilia itu adalah otak di mana kita diminta untuk tetap survive. Dan survival ini, bertahan hidup ini muncul karena adanya rasa lapar. Ya, seperti itu. Jadi begini, saya sudah banyak sekali mendengarkan beberapa informasi baru dan pelajaran baru dari penyampaian Bapak, kalau misalnya manusia itu juga bersifat pemburu dan bakalan lapar ketika makan ketika lapar, dan seperti singa yang sudah kenyang ditinggalin aja. Dan memang diartikan juga dari Pak Yusuf tadi mengatakan bahwa Ramadan ini adalah jeda buat kita sebagai manusia. Lalu kemudian jeda ini, Pak, saya ingin menanyakan, biasanya kan ada dibilang healing ya, maksudnya jeda, dan saya tangkap bahwa Ramadan ini adalah waktu untuk kita introspeksi, melihat throwback ke belakang, saya sudah sejauh mana, seperti itu ya Pak. Apakah dalam waktu Ramadan 30 hari ini sangat cukupkah untuk kita introspeksi atau berjeda diri, atau bahkan mungkin anggaplah kita untuk self healing gitu di bulan Ramadan, dari ketengah kesibukan selama 12 bulan dan ada 1 bulan yang menjadi jeda, apakah ada batasan untuk kita kembali lagi, misalnya waktu istirahat itu hanya 30 hari itu sudah sangat cukup, atau mungkin sebahagianya kita, apakah kita sudah siap kembali menjalani rutinitas atau bagaimana Pak? Oke, ini dalam pelajaran biologi. Dalam pelajaran biologi itu setelah sel punca itu mengalami diferensiasi, mengalami kekhususan kemanfaatan, dan dia menjadi banyak ragam sel.
mereka itu punya umur tertentu. Ada sel itu yang selalu terregenerasi dalam hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari. Tapi yang paling panjang itu hitungannya 1 bulan. Jadi sehingga banyak para biolog menyatakan dalam setiap 1 bulan sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu sebetulnya mengalami regenerasi. Jadi yang ada dalam diri kita adalah sesuatu yang baru, meskipun informasinya lama. Nah, apakah ini cocokologi ya dengan Bulan Ramadan. satu bulan itu adalah tempat waktu yang cukup untuk melakukan revitalisasi bahkan di seluruh tubuh secara selular. Itu mungkin iya ya, kalau iya cocokologi. Iya. Tetapi begini, sebenarnya kita itu memiliki fase jeda itu kan bersifat harian. Ada yang bersifat menitan, ada harian, mingguan, kemudian yang paling lama adalah 1 tahunan. Karena kita semakin bertambah usia diharapkan semakin bijak, tentu saja dengan capaian yang optimal dan bermakna ya, bijak itu. Dan ada fase baru dalam setiap lembaran kehidupan kita. Jadi kalau urusan throwback melihat ke masa lampau, ya throwback itu bisa kita lakukan harian, sehingga ada kata-kata bijak bahwasanya bagaimana caranya agar kita bisa lebih baik hari ini dibandingkan hari kemarin, dan esok lebih baik daripada hari ini. Muhasabah itu kan setiap hari kita lakukan. Kemudian di setiap minggu kita memiliki hari Jumat yang kita agungkan. Kemudian ada setiap bulan itu kan ada tanggal 13, 14, 15. Kan di setiap tahun kita punya Ramadan. Itu adalah momentum kita untuk melihat aktivitas kita dengan interval yang seperti apa. Pakai interval 24 jaman, pakai interval mingguan, pakai interval bulanan ataupun interval tahunan. Nah, jeda seperti yang saya sampaikan di awal itu memang kita butuhkan, bukan saja untuk melihat masa lalu, tetapi juga untuk menjangkau masa depan. Karena kita tidak bisa menjangkau masa depan tanpa kita melihat masa lalu kita. Kita tidak bisa mempersiapkan diri kita di masa yang akan datang tanpa kita menggunakan modal apa yang kita miliki di masa Pelajari lalu. kembali. Iya. Jadi mengidentifikasi capaian-capaian, prestasi-prestasi, mengapresiasi diri, kemudian mengakui kelemahan, kemudian mengakui kesalahan, itulah menjadi momentum yang baik untuk pengembangan diri kita di masa yang akan datang. Dan ketika kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan puasa, hal itu jauh lebih mudah dilakukan. Nah, dengan pemahaman-pemahaman yang seperti ini, kita bisa merancang masa depan yang lebih baik. Jadi jeda itu memang reservasi dan preservasi energi hidup kita. Tentu saja akan membuat meaning baru untuk kehidupan kita. Jadi bulan Ramadan ini bukan hanya di bulan Ramadan saja sebenarnya untuk kita evaluasi. Ya. Tapi memang tadi cocok lagi kalau misalnya dari penelitian yang pernah ada, memang 30 hari itu cukup untuk kita merevitalisasi. Dan kembali Pak, mungkin sebelum Ramadan kan kita Bapak mungkin untuk mengatasi mental health ya. Kalau misalnya Ramadan sebagai jeda, kalau Bapak sendiri di kehidupan sehari-hari mungkin bisa memberikan tips kepada sahabat kampus, misalnya menghadapi masalah ataupun menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, atau bahkan kita sedang merencanakan plan tapi tidak terlaksana dengan baik, bagaimana Bapak mengatasi kekecewaan ataupun emosi yang harusnya tidak dirasakan? Emosi harus dirasakan. Ya, harus dirasakan. Iya, emosi harus diakui. Kita harus mengakui kalau kita sedih, kita kecewa. Itu penting, itu bagian dari hidup.
Saya semalam itu melihat tanpa sengaja di Instagram itu melihat sebuah video kecilan cukup bagus. Ada seorang ayah lagi mengajari anaknya ini. Diletakkan 2 kaleng minuman ringan. Iya. Kemudian di atas 2 kaleng, jadi diletakkan berjarak gini. Kemudian di atasnya diberikan selembar kertas. Oke. Nah, kertasnya kan lurus. Di atas. Kemudian di atas kertas dikasih kelereng. Apa yang terjadi? Kertas yang lurus tadi jatuh, kelerengnya jatuh. Nah, kemudian si bapak mengambil kertasnya dan dia lipat, dia bentuk folding. Folding itu yang segitiga seperti kita bikin alas sobat nyamuk itu. Kemudian setelah dilipat folding dikasih di atas minuman ringan tadi. Kemudian di atasnya dikasih kelereng. Apa yang terjadi? Kertas itu kuat menahan beban kelereng dan tidak jatuh si kelereng dan kertasnya. Jadi hidup itu nggak perlu lurus guys. Hidup itu nggak perlu lurus, artinya nggak perlu flat. Ya yang kita perlukan itu ya naik turun. Kita butuh senang, kita butuh sedih. Jadi hidup kalau senang saja nggak berjeda dong. Iya. Kita akan kehilangan makna senang. Nah, kita bisa merasakan senang ketika kita juga bisa merasakan kesedihan. Jadi ketika hidup itu folding, naik turun, maka dia akan cukup menahan tegangan, cukup menahan pressure, cukup menahan tekanan, cukup menahan stres. Jadi tips bagaimana untuk menghadapi kekecewaan yang pertama adalah akui Anda kecewa, akui Anda sedih, kemudian setelah itu hadapi. Ketika sedih dan kecewa itu teridentifikasi, kita hadapi, kemudian kita akan muncul kesadaran bahwasanya sedih itu hanya satu titik saja yang akan kita lalui. Kita itu seringkali dalam hidup yang sekarang, yang here and now, kemudian mengalami kekecewaan, seakan-akan kecewa itu bertahan lama. Iya kan? Seakan-akan sedihnya itu sedih terus menerus. Galau aja terus menerus. Tapi kalau kita mau ngambil jeda, berhenti sejenak, kemudian menyadari, pernah nggak kita mengalami kekecewaan dan kesedihan sebelumnya? Pasti pernah dong. Kita punya keinginan tidak terpenuhi, kita disakiti orang lain, kemudian apapun itu pernah kita alami. Dan nyatanya ketika kita mampu melalui itu, kan kita kenang kembali, seakan-akan, gitu aja loh, saya kok terbawa perasaan ya, konyol ya. Nah, coba perasaan yang sama diadopsi ketika menghadapi kesedihan hari ini. Ingatlah di etapa hidup yang akan datang, Anda akan menertawakan kesedihan hari ini. Karena tidak ada tertawa yang selamanya, tidak ada sedih yang selamanya. Nah, yang paling baik adalah memberikan makna dari ketawa kita, dari kesedihan kita. Karena hidup itu selalu rolling. Jadi begitu ya sahabat kampus. Sebelumnya kalau misalnya kalian menghadapi hal, semua emosi harus dirasakan dan harus diakui dulu, diterima dan dilalui. Karena memang bisa rilis. Kalau bisa dibilang sunatullah ya, itu sedih, marah, emosi itu semuanya sudah wajar adanya dan memang harus dilalui dan diakui ya. Itu. Lalu kemudian seberapa penting sebelum kita Ramadan kita itu harus sehat mental, bukan hanya fisik saja ya, harus ada sehat mental. Seberapa penting sih mental health bagi, mungkin kalau kita konteksnya di Ramadan, untuk menghadapi bulan Ramadan, apakah sangat berpengaruh ketika kita stres, mungkin ada masalah dengan keluarga atau teman, kerabat, itu akan berpengaruh dengan puasa Ramadan kita atau bagaimana dari segi psikologis? Bukan begitu pertanyaannya. Jadi bukan seberapa penting mental health ketika menghadapi Ramadan. Justru Ramadan justru puasa pendatang mental health. Itu akan bukan hanya merevitalisasi kita secara fisik, tapi juga secara mental. Oke, mungkin teman-teman semua pernah mendengarkan doze. Ini adalah 4 hormon kebahagiaan, dimulai dari dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Ketika orang mampu mensekresikan hormon ini di dalam tubuhnya, maka dia bisa
meredakan sakitnya secara alami itu dilakukan oleh dopamin. Kemudian bisa bersukacita didorong oleh oksitosin. Kemudian menghilangkan stres itu karena serotonin, dan endorfin itu juga untuk menciptakan kebahagiaan atau rasa nikmat. Yang keempatnya itu sangat tergantung dengan asupan yang ada dalam tubuh kita. Katakanlah serotonin. Serotonin itu hampir 90%-nya diproduksi oleh usus kita. Jadi usus itu kalau terlalu banyak makanan, serotoninnya nggak terlalu banyak. Dia terhambat. Begitu pula sebaliknya. Jadi apa yang kita masukkan dalam tubuh kita itu akan mereaksi tubuh kita mensekresi hormon tertentu. Salah 4-nya dosa tadi, ada banyak hormon dalam tubuh kita ini. Kemudian yang akan berpengaruh pada perilaku kita. Jadi bahkan gejala emosi seperti murung dan lainnya itu juga dipengaruhi oleh makanan. Makanya selain musik sebagai mood buster, makanan salah satunya. Makan coklat, ya kan, minum susu atau minuman yang manis itu kan mendorong kita untuk mendapatkan endorfin. Nah, berlebihan sekresi serotonin itu membuat orang bau masakan saja bawaannya pingin makan. Akhirnya kita menjadi manusia pengumpul, overweight, gendut, buncit seperti saya. Dan orang gendut itu jarang bersifat centurion. Centurion itu berumur di atas 100 tahun. Kalau kita melihat orang-orang yang banyak berumur di atas 100 tahun, centurion itu adalah orang Jepang. Dan tubuhnya nggak segendut saya. Karena apa? Karena mereka mengendalikan betul nutrisi yang masuk dalam tubuhnya. Mereka mengendalikan betul mind feedingnya. Jadi selain body feeding, mind feedingnya juga dikendalikan. Sehingga tadi Ramadan dengan adanya jeda dalam beraktivitas secara fisik, jeda dalam aktivitas secara mental, itu akan memberikan kita kesempatan untuk merevitalisasi tidak hanya tubuh biologis kita, tetapi juga tubuh mental spiritual kita. Masya Allah. Nah, sahabat kampus dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan ya tadi beberapa informasi dan ilmu baru, pengetahuan baru yang tentunya sangat bisa kita terapkan. Yang mana pertanyaan sedikit, ternyata bukan Ramadan itu kita bukan menyiapkan diri ya, tapi Ramadan sendiri yang menjadi alat kita, latihannya kita untuk malah menyehatkan mental kita, kesehatan tubuh kita, seperti itu Pak. Saya mau mendengarkan closing statement, pesan terakhir untuk para sahabat kampus dimanapun berada, dan mungkin pesan terakhir untuk di bulan Ramadan ini untuk para sahabat kampus. Jangan pesan terakhir ya. Kalau pesan terakhir nanti baru sekali ini dan selesai dong. Artinya saya nggak bisa tampil lagi depan kalian. Jadi mungkin untuk segmen ini saya berwasiat pada diri saya sendiri dan untuk teman-teman, gunakan Ramadan ini sebagai milestone untuk melihat capaian kita selama ini dan untuk mengukur capaian kita di masa yang akan datang. Ini adalah momen di mana kita bisa berdiam, momen di mana kita bisa menghimpun ulang energi kita, kemudian dan preservasinya untuk bisa digunakan di masa yang akan datang. Semoga Ramadan ini bisa kita lalui dengan baik dan kita juga akan diketemukan dengan Ramadan di masa yang akan datang. Baik, Masya Allah. Baiklah Pak Yusuf Ratu Agung MA, Pak Sekre Prodi dari Psikologi, Fakultas Psikologi UIN Malang. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya, kehadirannya di bulan Ramadan. Semoga bisa bertemu di edisi-edisi selanjutnya, segmen-segmen selanjutnya untuk podcast Maliki tentunya Bapak. Baik, sahabat kampus dimanapun Anda berada, dan itulah tadi bincang kita tentang puasa dan revitalisasi makna hidup bersama dengan Bapak Yusuf Ratu Agung MA selaku Sekprodi Fakultas Psikologi
Psikologi dan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Akhirnya saya Arbain Al-Azhar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.